Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Apakah baik, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Iya, alhamdulillah sehat semua ya anak Bapak sekalian ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama saya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, Bapak ambil absensi dulu ya semuanya untuk anak-anak semuanya agar memastikan anak-anak hadir. Baik Afifah Sakinah Nasution. Hadir, Pak. Oke, Fania Putri. Hadir, Pak. Oke, Fatihatul Kamila. Hadir, Pak. Oke, Anissa Aulia Afwa. Hadir. Oke, Zahra Nisrina. Hadir, Pak. Oke, Disti. Hadir, Pak. Oke, Joni Putri. Sepertinya Joni Putra kendala jaringan ya. Oke, Angga Radana. Sepertinya Angga Radana juga terkendala jaringan. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait dengan disiplin dalam belajar. Nah, Bapak ada materi sedikit mengenai disiplin belajar, yaitu adalah kepatuhan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian dalam belajar. Lalu itu adalah pengertian disiplin tadi. Lalu pengertian belajar adalah suatu panggilan hidup karena tanpa belajar akan mengakibatkan menurunnya kualitas diri seseorang. Nah, Bapak ada sedikit video akan menampilkan video mengenai materi kita pada hari ini. Silakan ditonton ya.
Itu tadi sedikit tampilan video mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan disiplin belajar. Nah, untuk kelompoknya yaitu kelompok 1 ada Afifa Nasution dan Joni Putra. Lalu kelompok 2 ada Anissa Uliafa dan Disti. Lalu kelompok 3 yaitu ada Fani dengan Anggara Dana. Lalu terakhir kelompok 4 ada Fatiatul Kamila dengan Zahra Nisrina. Nah, untuk waktu diskusinya Bapak berikan 10 menit, apakah cukup? Cukup, Pak. Oke, 10 menit ya anak-anak. Silakan berdiskusi. Baik, waktunya sudah 10 menit ya anak-anak. Baiklah. Oh iya, Bapak lupa nanti hasil diskusi kelompok terbaik akan mendapatkan reward. Rewardnya itu rahasia. Nanti silakan langsung saja ke meja Bapak jika yang kelompok disebutkan tadi mendapatkan reward. Nah, baik, langsung saja untuk kelompok 1, siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oke, Afifa, dipersilakan. Baik, Pak. Saya Viva Sakinah Nasution, perwakilan dari kelompok 1. Izin menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami, di mana pengertian disiplin dalam belajar. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawas ataupun pengendalian. Sedangkan belajar adalah suatu pengendalian hidup karena tanpa belajar akan mengakibatkan semua penurunan kualitas diri seseorang. Baiklah Pak, sekian penyimpulan diskusi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 1 hasil diskusinya. Lanjut, kelompok 2, siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Saya, Pak. Saya mau ngejelasin hasil dari diskusi kelompok 2. Oke, Jadi, dipersilakan kepada Anissa Auliafla. ya, jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. Yang pertama itu ada tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan itu ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa. Terus ada teladan guru juga, balas jasa. Terus keadilan. Keadilan itu ikut ngedorong terwujudnya kedisiplinan siswa karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya, itu ngebuat kita harus memberi keadilan kepada sesama. Terus ada juga sanksi atau hukuman sama ketegasan. Yang terakhir ada hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama siswa ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu sekolah. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih kepada Anissa Auliafla yang telah memaparkan hasil diskusi untuk kelompoknya. Lalu yang kelompok 3, siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Izin, Pak. Oke, Fani, dipersilakan. Baik, terima kasih, Pak. Saya Fani Winita Esi Putri, perwakilan dari kelompok 3. Ingin memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang cara meningkatkan dan menumbuhkan perilaku disiplin dalam belajar. Yang pertama yaitu menciptakan kondisi belajar yang nyaman. Yang kedua, tegas pada diri sendiri. Yang ketiga, singkirkan berbagai hal yang mengganggu konsentrasi belajar. Yang keempat yaitu membatasi terlebih dahulu kebebasan diri sendiri.
Yang kelima, tetapkan waktu belajar. Dan yang terakhir yaitu buat kelompok belajar. Sekian Pak dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Fani. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Saya Pak. Oke, kepada Fatia dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 izin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai hubungan disiplin dengan prestasi belajar. Dengan adanya disiplin diri dalam belajar yang tertanam dalam diri setiap siswa. Hal ini akan menjadikan mereka lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Dengan adanya disiplin belajar yang baik bagi siswa, akan meningkatkan ketekunan serta memperbesar kemungkinan siswa untuk berkreasi dan berprestasi. Sehingga bila siswa itu telah memiliki disiplin waktu dalam hal belajar, maka mereka akan memiliki motivasi atau dorongan dari dalam diri mereka untuk belajar. Dengan adanya disiplin waktu yang tertanam dalam diri mereka, maka mereka akan terdorong untuk berpartisipasi. Sekian Pak, hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, oke, terima kasih ya kepada Fatia yang telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, jadi itu ya anak-anak mengenai disiplin belajar tadi sesuai yang kalian diskusikan, bahwasanya pengertian disiplin dalam belajar, disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan untuk pada pengawasan atau pengendalian. Lalu belajar adalah suatu panggilan hidup karena tanpa belajar akan mengakibatkan turunnya kualitas diri seseorang. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar, yaitu ada tujuan kemampuan, ada teladan guru, ada balas jasa, keadilan, sanksi dan hukuman, ketegasan, dan hubungan manusia yang harmonis antara siswa bersama siswa. Lalu cara meningkatkan dan menumbuhkan perilaku disiplin belajar ada ciptakan kondisi belajar dengan nyaman, ada tegas pada diri sendiri, singkirkan berbagai hal yang mengganggu konsentrasi belajar, batasi terlebih dahulu kebebasan diri sendiri, dan tetapkan waktu dan belajar. Lalu untuk hubungan disiplin belajar dengan prestasi belajar adalah hal ini akan menjadikan mereka lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Lalu siswa juga akan meningkatkan ketekunannya serta memperbesar kemungkinan siswa untuk berkreasi dan berprestasi. Nah, langsung saja tadi kan Bapak katakan kelompok yang terbaik akan mendapatkan reward ya. Jadi Bapak langsung saja Bapak sebut untuk kelompok terbaik yaitu kelompok 2. Selamat pada kelompok 2. Untuk hadiahnya nanti silakan ambil saja ke ruangan Bapak ya. Nah, sekian saja untuk kegiatan pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.